Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safirul Satria. Saya dari Prodi Manajemen kelas E, NIM 201041125. Di sini saya akan menjelaskan iman dan pengaruhnya dalam kehidupan. Hakikat iman itu asal katanya dari amanah yu'minu, dan amanah kalau kita bisa artikan percaya, dan bisa juga diartikan sebagai aman. Dan karena orang yang pasti percaya, dia tidak akan pernah takut dan merasa aman, karena percaya pada zat yang dipercayainya maha segala-galanya, sehingga dia tidak pernah takut. Dan apabila dia memberi rezeki, maka dia akan merasa aman dari rezekinya. Jadi akar dari iman itu amanah, yang sering kita artikan sebagai kepercayaan, yakin, ketenangan, dan itu makna bahasanya. Dari makna terminologis, istilah iman mempercayai segala sesuatu dan berita-berita yang sifatnya tidak kasat mata atau tidak nampak. Maka agama ini nanti ada istilah perkara yang sifatnya ilahiyat dan samhiyat. Dan ilahiyat itu ketuhanan, sedangkan samhiyat itu yang hanya didengar. Jadi iman itu sebenarnya pokok agama yang mempercayai tentang kita hanya mendengar berita dan tidak bisa menyaksikan, hanya dengan hatinya yang percaya atau tidak. Kalau tidak percaya, dia akan keluar agama, bisa disebut dengan kafir. Dan kalau percaya, titik poin pertama untuk kita melaju di agama kita, maka sering kali kita menyebutnya iman itu terangkum dalam satu rukun yang disebut rukun iman. Dan iman yang pertama, percaya pada ilahiyat atau ketuhanan yang kita yakini pusat semuanya. Maka kalau seorang sudah percaya pada Allah, dia akan berubah pada berikutnya. Pasti dia akan percaya pada malaikat, karena Allah punya makhluk yang kemudian ditugasi untuk patuh padanya. Dan malaikat itu apa dan siapa? Apakah kita pernah lihat malaikat dengan mata kepala kita? Tidak pernah. Dan pada zamannya Nabi malaikat dan pada zaman Nabi, malaikat berubah wujud menjadi manusia untuk memberikan suatu pengajaran, dan itu malaikat Jibril. Sesudah malaikat tentu kitab untuk petunjuk dari Allah. Allah zat yang serba halus, sedangkan manusia zat yang kasar karena materi. Karena manusia yang kasar, Allah membutuhkan perantara, yaitu malaikat. Karena malaikat dari nur, setelah kitab maka akan jatuh ke Rasul. Tapi kenapa Rasul masuk pada keimanan? Karena nabinya fisik, tapi pesan-pesannya tidak mempercayai. Kenapa? Ada orang yang tahu Muhammad, yakin dengan beliau, tapi kalau nabi utusan Allah mereka tidak yakin. Meskipun fisik masuk keimanan, kenapa fisiknya percaya itu Muhammad anaknya Abdullah, tapi giliran aku Rasulullah, maka belum tentu mereka akan percaya. Dan yang kelima adalah hari akhir, tapi kita tidak tahu kapan terjadinya, bahwa itu ada dan orang materialistik tidak akan percaya itu. Yang ada hanya kehancuran dunia. Dan yang terpenting setelah hari kiamat itu apa? Yang keenam, takdir, qada dan qadar, ketentuan dan kepastian. Hakikat iman mempercayai sesuatu yang kita tidak ketahui sebelumnya, tetapi kita menjadi syarat mutlak Anda Islam, ya iman itu. Maka iman lebih tinggi daripada Islam. Kemudian ada orang barat yang penasaran dengan Islam, dan akhirnya dia ikut sholat, tapi dia tidak bersyahadat. Lalu apa hubungannya iman, ilmu, dan amal? Dan kita ilustrasikan iman itu akarnya, ilmu itu pohon dan daunnya, dan amal itu buahnya. Jadi pertanyaannya, apakah ada buah tanpa ada keimanan yang kokoh? Jadi intinya, ilmu tanpa keimanan akan kacau. Sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.